Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini Indra lagi ada di ruang kerja di dapur tercinta. Tetapi kontennya sebenarnya bukan masak ya teman-teman, tapi saya sambil masak seperti itu. Ini saya mau masak oseng-oseng paprika seperti ini sama daging sapi. Dan nanti makannya sama mie seperti itu ya. Tetapi ya kita masak sambil bikin konten atau sambil pokoknya konten yang lainnya lah ya. Jadi kontennya apa? Kontennya itu adalah alasan kenapa saya memilih tinggal di Austria teman-teman. Karena kan banyak yang bertanya itu, Mbak, kenapa nggak tinggal aja di Indonesia gitu? Kalau tinggal di Indonesia kan bisa dibilang lebih murah seperti itu kan. Saya pribadi itu memilih tinggal di Austria walaupun ya jauh dari keluarga ya di Indonesia ya teman-teman. Mau kalau ada apa-apa gitu mau curhat-curhatan itu ya sekarang sih nggak terlalu jauh ya karena bisa video call seperti itu ya. Cuman perasaan pengen berpelukan sama keluarga itu kan nggak bisa kita rasakan secara langsung seperti itu. Tetapi untuk zaman sekarang itu semuanya bisa dilakukan lewat udara ya teman-teman. Dan saya memilih tinggal di Austria itu karena Pertama itu suami saya itu orang asli Austria yang pekerjaannya itu di Austria, perusahaannya di Austria dan pekerjaannya itu sudah dia lakukan 30 hampir 35 tahun ya teman-teman. Jadi nggak mungkin dia asal pindah ke pekerjaan yang lain karena sayang kan 35 tahun sudah diperjuangkan kan sayang kalau harus pindah nyari kerjaan di Indonesia gitu kan. Kita juga nggak tahu gajinya berapa kalau di Indonesia ya. Nah, di sini kita sudah tahu gaji suami saya berapa, bagaimana pekerjaannya. Jadi lebih baik ya saya yang pindah ke Austria seperti itu. Dan di sini negara yang modern, otomatis lebih mudah saya untuk akses apapun. Jadi begitu juga untuk apa ya, kalau biaya listrik, biaya air seperti itu enggak semahal kayak di Indonesia. Bener loh, kalau di Austria itu biaya listrik itu murah ya teman-teman. Dan itu merupakan alasan kedua saya kenapa saya memilih tinggal di Austria. Selain listrik itu murah, di Austria itu makanan pokok itu murah. Kalau kita belinya makanan pokok yang asli Austria itu sangat murah sekali. Hidup untuk makan di Austria, yang menjadi masalah itu cuman akomodasi aja ya atau tempat tinggal karena rumah di Austria itu sangat mahal, sangat-sangat mahal ya teman-teman. Kalaupun mampu beli rumah itu ya kualitas rumahnya mungkin bukan kualitas rumah yang bagus seperti itu. Itu alasan kedua saya. Nah, alasan ketiga saya itu suami saya itu kan kalau saya tinggal di Indonesia terus suami saya kerja di luar negeri di mana gitu, mau ke Indonesia juga jauh gitu loh dan butuh duit yang banyak seperti itu. Jadi kalau suami saya misalnya ada proyek di luar negeri mau menemui anak dan istrinya kan kalau ke Austria itu kan deket. Kadang kan proyek suami saya itu sekitar Europe aja, nggak mungkin kan proyeknya sekitar Europe terus saya tinggalnya di Indonesia. Itu PP waktunya sudah lama, sudah gitu keluar duitnya juga banyak seperti itu. Itu alasan ketiga saya ya teman-teman. Jadi ya ambil enaknya di mana gitu aja. Diambil yang ya yang bagusnya untuk saya dan keluarga saya seperti itu. Nah, yang keempat itu pendidikan di Austria itu gratis teman-teman. Jadi sampai anak itu kayak lulus SMA bisa dibilang itu pendidikannya gratis di Austria. Cuman kalau ke university itu harus bayar, tapi bayar pun nggak semahal kayak university di Indonesia ya. Jadi ya nggak terlalu mahal. Walaupun bayar mungkin agak mahal ya, tapi kan
pemerintah juga memberikan keringanan, misalnya memberikan pinjaman kepada pelajar untuk biaya kuliah seperti itu. Jadi ada pinjaman dari pemerintah yang nanti kita bisa kembalikan kalau anak-anak kita itu sudah bekerja seperti itu. Jadi mereka akan kembalikan sedikit demi sedikit seperti itu. Itu namanya student loan ya. Jadi pinjaman untuk pelajar seperti itu. Jadi dipermudah, semuanya itu dipermudah. Nah, yang kelima itu alasan saya itu adalah asuransi, teman-teman. Karena apa? Saya ikut suami. Jadi suami saya kan bekerja ya teman-teman. Setiap orang bekerja di Austria itu memiliki asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Nah, otomatis saya sebagai istri dan anak saya itu juga akan mendapatkan tunjangan dari asuransi tersebut. Jadi saya akan mendapatkan hak yang sama atas asuransi dari suami saya tersebut. Seperti itu. Jadi untuk berobat itu saya sudah nggak mikir lagi. Masa kadang orang sudah sakit ya teman-teman, mau ke rumah sakit nggak ada biaya rumah sakit, nggak ada asuransi kan. Itu bukannya kita itu tambah sehat atau gimana ya? Kalau kita harus mikir biaya rumah sakit kan beban kita akan semakin banyak ya, kita akan semakin stres dan tentunya akan semakin sakit seperti itu. Dan di sini karena adanya asuransi, jadi kalau kita sakit ya semuanya kita serahkan ke dokter sama ahlinya seperti itu. Dan untuk biaya sudah nggak mikir karena sudah ditanggung oleh asuransi. Dan kalau kita mau nebus obat itu memang kita masih harus bayar, tapi bayarnya itu bukan bayar obatnya ya teman-teman, itu bayar pajak dari pembuatan obat atau pajak obat lah. Di sini sekitar 6,30 euro ya, lumayan banyak, tapi per resep 6,30 euro itu per resep ya teman-teman. Jadi ya oke lah, daripada kita harus bayar beratus-ratus euro kan, kita cuman membayar paling berapa euro seperti itu. Jadi nggak perlu duit banyak kalau berobat, mau sakit apapun itu ada tanggungan dari asuransi kan seperti itu. Jadi ya saya milih di sini itu seperti itu ya asuransinya. Jadi beneran nggak mikir teman-teman. Kalau sudah ada asuransi, orang sudah sakit itu kadang masih mikir biaya rumah sakit kan. Yaitu tadi bukannya tambah sembuh, jadi tambah parah seperti itu karena ketambahan mikir duitnya dari mana seperti itu. Itu alasan kelima saya. Nah, alasan keenam saya itu pendidikan di Austria itu kualitasnya bagus ya teman-teman. Jadi kalau anak-anak lulus di Austria itu bisa dibilang standarnya standar internasional. Jadi kalau kalian, anak saya itu mau kerja di mana aja itu bisa gitu karena standarnya kan standar internasional ya. Jadi ya masa depannya anak itu bisa dibilang ya terjamin seperti itu kan. Walaupun ya semuanya balik tergantung kepada anak-anaknya masing-masing ya. Jadi ya seperti itu. Dan kalaupun saya bilang biaya di Austria itu lumayan murah ya teman-teman, tapi kalau terlalu banyak anak juga sangat tinggi biayanya karena ya mungkin 2 anak seperti itu is okay ya, tapi kalau 3 anak kayak suami saya kan anaknya 3 ya, walaupun dari saya itu cuma 1 ya teman-teman, tapi suami saya kan punya anak sebelumnya itu kan dari mantan istrinya kan ada 2, itu Ana sama Paul, jadi anaknya 3. Itu bagi suami saya itu sudah berat sekali teman-teman, berat pokoknya. Harus ngasih makan 3 anak itu berat sekali. Jadi kalau di Austria itu yaitu susahnya itu kalau memiliki banyak anak ya, walaupun dapat tunjangan dari pemerintah, yaitu ini adalah yang ke-6 ya teman-teman. Di Austria itu kita dapat tunjangan dari pemerintah. Enaknya itu cuman ya kalau anaknya sedikit itu sih cukup ya tunjangan dari pemerintah untuk jajannya anak maksudnya ya. Itu cukup. Cuman kalau anak kita terlalu banyak kan ya tunjangan itu enggak cukup teman-teman.
Ya kalau anak satu kayak Leo itu tunjangan untuk jajan ya. Maksudnya itu untuk jajan ya tunjangannya ya teman-teman. Bukan untuk yang lainnya. Karena kalau kayak Leo itu tunjangannya cuma 172 euro. Sedangkan dia keluar per 1 bulannya itu lebih dari 100 euro. Hampir 200 euro itu untuk jajannya, untuk susunya, untuk seperti itu belum bajunya teman-teman, karena baju kan setiap 3 bulan ganti ya, jadi itu belum bajunya seperti itu. Jadi ya lumayan, itulah lumayan, kalau anak banyak itu lumayan susah di sini ya, karena suami saya sudah mengalami anak 3 ya, jadi dia tahu dan kita tahu bagaimana rasanya seperti itu. Jadi walaupun ada tunjangan ya sebaiknya 2 anak cukup. Saya sering ngomong ke anak-anak yang datang yang baru itu ya, kalian kalau di Austria cukup 2 anak, saya bilang gitu. Karena apa? Kita kan orang dari luar negeri ya teman-teman, kita kan WNA di Austria itu. Jadi kalau anak kita banyak, kita nggak bisa mudik-mudik ke Indonesia. Ya kalau gaji suami kita banyak gitu mungkinlah bisa mudik 3 tahun sekali. Tapi kalau gaji suaminya sedikit seperti itu ya, kita sebagai istri harus bekerja juga untuk bisa mudik seperti itu. Jadi harus bekerja keras istrinya juga. Tapi kan kalau anaknya banyak bagaimana mau kerja, kan enggak bisa kerja gitu kan. Harus konsisten ngomong anak. Anak di Austria bisa dititipkan sebenarnya teman-teman sampai jam 4 sore, atau kalaupun sekolah kan kadang sampai sore gitu ada ya teman-teman. Cuman masalahnya itu kalau mereka sakit. Nah kalau mereka sakit itu karena anak-anak itu sering sakit ya teman-teman, temennya sakit gitu ikut-ikutan kena sakit gitu kan. Jadi itu yang kalau jagain anak sakit itu loh, itu yang kadang perusahaan itu benar-benar mempertimbangkan apakah mereka akan nyari pekerja yang anaknya banyak itu. Kalau anaknya 1 misalnya, terus anaknya 2 atau anaknya 1, kalau 1 sakit mungkin 1 rumah itu bisa sakit semuanya ya. Kalau anaknya 1, 2 gitu kan mereka masih mempertimbangkan gantian sama suaminya seperti itu masih dipertimbangkan biasa nyari kerja ya teman-teman. Jadi ya seperti itu. Dan terakhir itu kenapa saya memilih beli rumah di Austria teman-teman, itu juga akan saya bahas tapi di episode selanjutnya ya. Sekarang saya harus lanjutkan masak dulu seperti itu. Daging sapinya harus saya potong-potong dan harus jemput Leo sekolah. Ini dia hasil masakan saya, sederhana, cepat dan cepat selesai. Suami saya ada di sini. Oh. My handsome husband is to house. Papa, this is you have to choose one by one. Papa. Then Mama. It's for Mama ya Leo ya. Enjoy guys. Yo, Mama going to eat also sayang. You want to have some chili, Papa? No?